bahwa musik adalah salah satu instrumen perjuangan. Banyak ya, memang kebanyakan dari luar sih kayak ke depan yang lebih jenjang yang lebih jauh, kita tetap berkomitmen untuk melakukan kegiatan bermusik untuk perjuangan. Kita punya semua budaya dan kekayaan yang takkan terkalahkan untuk Indonesia dan percaya. Untuk Indonesia kita punya semua budaya dan kekayaan alam yang takkan terkalahkan. Untuk Indonesia jadilah legenda, kita bisa dan percaya. Hai kawan-kawan Kasbi TV, sekarang sudah ada bersama kita kawan-kawan dari The Kotor. Yeay, apa kabar nih? Oke, kita nih kan sudah tahu banget nih lagu-lagu dari The Kotor kan, yang paling hits nih Bara Kasbi. Terus juga berjuang bersama Kasbi adalah sebuah kehormatan. Nah, kawan-kawan The Kotor ini kan adalah salah satu band yang memperjuangkan, berlawan, melakukan perlawanan dengan cara bermusik. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol. Sebelumnya nih udah ada lagu yang terbaru nggak? Ada, oke. cuman belum jadi. Oke, judulnya apa nih? Judulnya Kehormatan Dunia. Oke, nah buat kawan-kawan Kasbi TV, coba dong tolong dimainin. Dan yakinlah kau tak sendiri, kepakan sayap indah kaulah kehormatan dunia. Belayan halus lembut jemari genggam mawar, merah berduri untayan keringat melepas dahaga wujudkan mimpi mulia. Lawan segala keterasingan alam raya, semesta memuja basuh luka perih di raga, hangatkan mahkota surga. Dan yakinlah kau tak sendiri, takkan menyerah terikat takdir semata. Dan yakinlah kau tak sendiri, kepakan sayap indah kaulah kehormatan dunia. Kepakan sayap indah kaulah kehormatan dunia. Yeay, tadi tuh, itu tadi judulnya Kehormatan Dunia. Kehormatan Dunia. Oke, itu dibikinnya kapan sih? Jadi lagu itu tuh sebenarnya awalnya sih waktu kita lihat momen aksi Maide ya. Jadi sebenarnya lagu itu kenapa diberi judul Kehormatan Dunia? Jadi kita ngeliat tuh bahwa ini ada salah satu gerakan massa, terutama di banyak gerakan perempuan yang benar-benar kita ngeliat tuh perempuan tuh murni tulus berjuang, artinya dia punya keinginan yang kuat untuk bisa memperbaiki keadaan.
Nah dari situlah inisiatif atau ide Kehormatan Dunia itu muncul. Sebenarnya Kehormatan Dunia itu kan lagu yang diciptakan untuk menyemangati kaum perempuan di semua sektor, di segala bidang untuk yuk kita bareng-bareng kawan-kawan buruh perempuan berjuang untuk merubah keadaan ke arah yang lebih baik. Oke, sebelum sampai sana nih ya, sampai ke Kehormatan Dunia, kita ngobrolin lagi influence dari The Kotor sendiri nih. Kan ada lagu Bara Kasbi, sudah ada beberapa lagu ya. Nah, influence-nya dari mana sih? Oh, kalau influence sih dari luar ya. Kalau dari luar sih ya jelas lah, ada Green Day, Blink 182, terus ada Nirvana. Nah, kesukaan saya banget tuh. Kalau di Indonesianya sih yang lagi booming viral-viralnya ya, yang bikin viral itu biasa si jaringnya ya, tahu sendiri kan, SID. Nah, itu di Indonesianya. Ya mungkin dari itu aja sih. Sebenarnya mah banyak. Itu influence semua personil atau cuman satu orang nih? Kalau influence sih sebenarnya ya macam-macam ya. Kita sih artinya nggak satu genre musik atau segala macam. Kalau saya sendiri ya kebetulan dari awal dulu belajar bermusik, belajar ngeband juga ya, selama kita suka, enjoy, nikmatin main musik itu ya kita mainin. Banyak kayak memang kebanyakan dari luar sih, kayak saya sendiri lebih ke Offspring, atau kalau di Indonesia itu lebih ke Pas Band. Dulu kita sering mainin itu, bahkan dulu juga sempet ya ngikut festival, audisi segala macem buat band-band pembuka untuk yang mau konser di salah satu kota gitu. Oke, terus kalau buat yang di pojok nih yang lagi main gitar nih, background musiknya atau ada band-band dari mana nih yang disenengin? Kalau buat di Indonesia saya suka dari Superglad. Wah, Superglad ya. keren. Itu band lama lah ya, Superglad ya. Terus kalau dari band luar ada nggak? Band luar Blink kali ya. Kali. Terus kalau ini kan tadi Blink, ada tadi Superglad, SID, terus sama jadi Green Day juga gitu kan, ada Offspring juga. Terus kalau dari ada yang suka dangdut nggak sih? Kalau Saya waduh. penggemar. Kebetulan Banyak. iya. Apa ya? Saya pernah punya satu proyek ya, waktu itu ya. Kita bikin lagu dangdut. Sebenarnya kalau musik tuh udah hampir 70% jadi. Cuman kita belum ketemu penyanyinya, belum sempat ketemu penyanyi. Kalau konsep lagunya udah jadi. Penyanyi cewek cowok maksudnya? Konsepnya lagu dangdut dan penyanyinya memang cewek. Oh, jadi artinya ya, The Kotor nih mau nambah personil atau gimana nih? Sekedar kolaborasi aja sih biasanya. Oh, cuman ini aja ya buat ngisi satu lagu ya. Nah, ini kita juga pengen tahu nih kan kawan-kawan The Kotornya ada berapa orang gitu, terus dimulainya terbentuk dari band ini tuh kapan gitu. Ceritain ke kawan-kawan Kasbi TV. Kalau terbentuknya The Kotor itu mungkin sekitar 2014-an ya. Kita kumpul dari tongkrongan tempat kerja. Ya, ngeband biasa lah. Ya, cuman belum ada visi dan misi tujuan kedepannya sih. Terus kita mulai aktif di organisasi ya, mulai saat itu kita punya visi dan misi, dan saat itu kita ada kolaborasi sama Mas Agus Arlani di acara kongres waktu itu, kongres berapa? 4 Kasbi ya? Dari Kerawang gitu kan. Nah, yang mungkin yang lebih pahamnya Mas Agus nih. Ya. Sebenarnya kan waktu itu kan ya kita ngobrol-ngobrol gitu ya, aktif sama, kebetulan sama-sama punya hobi musik. Pas itu kita ngobrol-ngobrol, lalu ada ide. Waktu itu bertepatan sama kongres Kasbi 4 di Kerawang, boomingnya gede. Terus kita ngeliat tuh apa ya, satu semangat teman-teman itu dalam berjuang, dalam berorganisasi, dalam menjalankan agenda organisasi, itu menjadi spirit, menjadi satu ide, inspirasi untuk pembuatan lagu yang pertama kita, yaitu berjuang bersama Kasbi adalah Kehormatan. Oke, terus tadi katanya berawal dari tongkrongan nih. Nah, sebelum jauh ke situ juga nih, perkenalin dulu dong nih, kan ada juga yang tahu, ada yang enggak kan, personilnya siapa aja, berapa orang, nama-namanya juga gitu. Dari mulai mana nih? Terserah, mau dari yang gitar boleh. Oke. Dari saya sendiri lah. Saya Buntur. Ya, biasa sih main bass. Itu dari satu PT yang sama.
Yang ini vokalis saya. Kalau saya sih Agus Arlani gitu ya. Dari beda PT sih sama Guntur sama Kubil juga beda PT, dan posisinya suruh ngisi vokal. Kalau saya sih Rian, tapi dikenal si Kubil. Banyak yang manggil kotor juga sih. Saya megang gitar di The Kotor, sekaligus bantu-bantu buat vokal lah. Oke. Terus ini ada drummernya nih siapa nih? Terus kan sekarang nggak bisa datang nih. Siapa sih drummernya? Oh, kalau drummernya itu Bian, mungkin sekarang lagi berhalangan hadir karena Oke. ada urusan yang lain. Oke, sip. Berarti tadi Guntur bilang ini terbentuk dari tongkrongan ya kan. Terus tadi juga ketemu lagi sama Mas Agus yang beda PT. Nah, artinya nih teman-teman kan backgroundnya adalah buruh juga ya. Ya, Betul artinya banget. ya, terus ini ketemunya di mana nih? Ketemu kan kalau satu tongkrongan doang dengan satu pabrik kan beda nih. Apakah ketemunya pada saat agenda apa gitu? Nah, itu tadi udah saya jawab sih, kongres, acara kongres. Ketemunya di kongres gitu. Terus Persiapan kongres, kongres 4 Kasbi di Karawang. berarti pertemunya di persiapan. Ada kongres Kasbi keempat, terus ada mengisi band, terus teman-teman ketemu. Nah, itu konsep lagunya jadi langsung itu. Bisa cepet banget dong berarti ya? Karena bikin temanya waktu itu kongres 4 Kasbi itu temanya berjuang bersama Kasbi adalah kehormatan. Makanya kita ya bikinnya sesuai temanya aja. Jadi bikin lagunya kayak gitu. Dan liriknya pun diolah matang-matang lah. Ya, tadi kan teman-teman Kotor cerita nih bahwa backgroundnya adalah semua buruh ya kan, walaupun sampai sekarang juga masih kerja semua dong ya. Ya, Masih. Oke, terus ada beberapa lagu Bara Kasbi, terus kehormatan dunia, sama juga negeri begal, terus berjuang bersama Kasbi adalah kehormatan. Itu kan semuanya tentang buruh, tentang perjuangan buruh. Nah, kira-kira kalau dari The Kotor sendiri nih ada project lain nggak kita? Apakah emang cuman itu aja atau gimana nih? Memang ya, karena memang kita harus akuin bahwa lagu-lagu yang kita bikin, lagu-lagu yang kita rekod itu kebanyakan memang idenya itu awalnya dari keseharian kita, karena kita kan profesinya semua rata-rata buruh nih, dan kita mengalami tiap hari bagaimana buruh bekerja, bagaimana buruh mendapatkan kesejahteraan atau kekurangan hal segala macam. Nah, memang itu menjadi satu kehidupan yang kita alami sehari-hari, maka ya kita nggak jauh-jauh dari sana. Kadang-kadang juga kita punya ide bagaimana agar membuat lagu itu menceritakan tentang kondisi sosial masyarakat yang lain gitu. Dalam proyek ke depan kemungkinan itu. Artinya ada ini ya, berarti dari semua lagu The Kotor ini ada pesan khusus ya? Ada. Kalau masalah lagu itu kita selalu bagaimana ya, membuat satu lagu itu yang jadi tidak hanya satu kata-kata yang hanya isapan jempol, tapi memang berdasarkan satu kondisi dan situasi yang kita lihat dan kita alami serta kita rasakan. Membuat lagu yang bertanggung jawab lebih tepatnya. Nah ya, jadi kita selalu berusaha bertanggung jawab terhadap lagu-lagu yang kita bikin atau kita ciptakan. Jadi kan banyak nih, ada beberapa lah dari band yang menyuarakan suara buruh gitu kan. Banyak teman-teman juga yang memilih berlawan dengan cara musik gitu. Nah, dari The Kotor sendiri dengan kawan-kawan yang dengan aliran yang sama itu pernah ada ngobrol, kalau kolaborasi mungkin gitu. Kalau ngobrol sih sering ketemu kawan-kawan di media sosial, kita juga sering sapa ya. Ada kawan-kawan musisi ya, musik ya khususnya ya, itu ada dari kawan kita dari Bandung itu, kawan Baromil, Om Jin, halo Om Jin. Terus di Purwakarta ada Dobrak itu penggawalannya itu Jirat. Oke, salam rocker Jirat. Ya itu aja sih. Nah, kita tetap jalin komunikasi. Kalau buat kolaborasi ya biasanya mendadak di suatu acara itu langsung kolaborasi aja. Nggak pakai diizinin, nekat aja. Terus ada ini nggak sih kira-kira nanti misalnya ada proyek besar ketemu bareng kita sama-sama kayak konser mini lah ya buat band-band yang backgroundnya perjuangan gitu.
diaminkan lah. Disemogakan. Tapi dulu kan ini sebenarnya kan dulu kita pernah tuh ketemu sama yang band yang apa ya, kontennya dia selalu menyuarakan perjuangan gitu ya. Yang tadi disebutin kayak ada di Purwakarta ada Dobrak, lalu di Bandung ada Baromil. Itu dulu sempat ketemu dan sempat mau bikin kolaborasi, cuma mungkin karena ada yang tadi kan karena kesibukan kita masih bekerja di perusahaan-perusahaan, terus jarak mungkin mempengaruhi, jadi sebelum sempat ditindaklanjuti. Kalau konsepnya sebenarnya kemarin udah ketemu. Udah ketemu, bahkan ada lagu yang sudah sempat ada liriknya gitu. Liriknya sudah ada, cuman ya lagi tadi terhalang sama jarak dan ditunggu aja lah. Mudah-mudahan secepatnya. Oke, kita tunggu lah ya proyek besarnya untuk supaya bisa konser mini bareng-bareng. Terus dari The Kotor sendiri nih, visi dan misinya nih, jadi ngambil keputusan untuk kita bermusik menyuarakan suara perjuangan kaum buruh. Apa sih visi dan misi The Kotor? Kalau ditanya visi dan misi, sebenarnya kan gini ya, bahwa di dunia ini itu tidak ada satu hal pun yang terlepas dari yang namanya musik. Apapun itu, ketika ada irama-irama, ketika ada nada-nada yang naik turun, ketika ada satu apa ya, bunyi-bunyian tertentu, itu kan bisa dikatakan itu sebuah musik. Jadi buat kami visi dan visi bermusik adalah bagaimana menceritakan situasi yang hari ini ada, selain menceritakan juga menyuarakan apa sih sebenarnya yang hari ini terjadi di segala bidang. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana sih kita bisa ngajak teman-teman untuk lebih peduli atau lebih aware terhadap situasi dan kondisi yang hari ini terjadi. Jadi kalau buat kita tuh bahwa musik adalah salah satu instrumen perjuangan. Oke, tadi Mas Agus bilang musik sebagai instrumen perjuangan. Terus mungkin The Kotor adalah salah satu pelopornya ya. Nah, sebenarnya banyak mungkin dari kawan-kawan kita juga yang punya keahlian bermusik, suaranya bagus, cuman kan belum bisa tergabung di dalam satu band. Nah, saran dari The Kotor sendiri nih kepada kawan-kawan yang punya kemampuan dan bakat untuk bermusik tuh gimana nih? Kalau itu sih lakuin aja. Misal apa yang kita bisa, nggak bicara masalah band aja ya. Ini kita berbicara masalah karya seni ya Mas. Yeah. Karya seni dalam bentuk apapun itu bisa, mau dari seni teater atau puisi atau band atau yang lain atau nari. Ya khususnya buat kita sih semuanya bisa lah. Kalau kita berani siap berkumpul ya jalan aja, nggak ada masalah. Nggak usah malu-malu. Kalau malu ya nggak bakalan jadi, itu aja sih. Ya, jadi harapan kita sih buat teman-teman, buat kawan-kawan buruh yang lain yang punya kalian bermusik, tetap bermusik dan tetap menyuarakan suara-suara perjuangan bagi kaum-kaum yang masih belum sejahtera, kaum-kaum yang tertindas. Dan buat kawan-kawan semua ya, hari ini kita harus mulai peduli tentang situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Kita tidak bisa apatis lagi bahwa Indonesia adalah milik kita bersama. Artinya kita harus mulai peduli dan harus mulai memikirkan bagaimana Indonesia ke depan agar bisa lebih baik daripada hari ini. Oke, tadi kan harapan udah nih. Terus apa sih yang pengen dilakukan oleh The Kotor dalam waktu dekat atau mungkin jangka panjang? Kalau dalam waktu dekat sih terus terang kita mau ada rekaman ya Mas. Yeah. Lagu yang tadi, lagu baru yang tadi itu Kehormatan Dunia, yang khusus untuk kaum buruh perempuan. Untuk ke depan yang lebih jenjang yang lebih jauh, kita tetap berkomitmen untuk melakukan kegiatan bermusik untuk perjuangan gitu sih. Oke teman-teman The Kotor, kan kita dari Kasbi TV sudah banyak mengupload video-video ya. Mungkin teman-teman udah lihat apa belum? Udah. Oke. Terus apa sih tanggapan teman-teman The Kotor tentang Kasbi TV? Terus mungkin ada saran atau masukan gitu? Kalau menurut kami sih ya
sebagai organisasi serikat buruh memang butuh satu channel khusus untuk bisa lebih memberikan informasi-informasi tentang perburuhan gitu ya. Dan kontennya cukup lumayan bagus. Mungkin harapan kita atau saran dari kita tuh lebih perbanyak untuk memuat konten-konten tentang informasi-informasi perburuan dan kegiatan-kegiatan di berbagai macam daerah. Oke kawan-kawan Kasbi TV, itu tadi obrolan kita, obrolan seru dengan kawan-kawan The Kotor. Thank you kawan-kawan The Kotor.